Rekomendasi film bertemakan koboi terbaik. Film western dengan kisah para koboi memiliki kisah yang unik karena menampilkan sisi kehidupan liar di benua Amerika sekitar abad ke-18 dan 19. Ceritanya juga sangat seru untuk disaksikan dengan menghadirkan adegan perkelahian, tembak-menembak, serta kejar-kejaran sembari menunggangi kuda. Dan inilah dia daftarnya. Outlaw Johnny Black 2023 adalah film aksi western komedi yang disutradarai sekaligus dibintangi oleh Michael J. White. Film ini menjadi semacam penerus spiritual Black Dynamite, menggabungkan gaya blaxploitation klasik dengan humor slapstick, aksi martial arts, serta sentuhan parodi yang cerdas. Ceritanya mengikuti Johnny Black, seorang koboi tangguh yang memburu pembunuh ayahnya, namun dalam prosesnya ia terseret ke dalam berbagai kekacauan yang melibatkan penyamaran sebagai pendeta hingga terjebak dalam konflik kota kecil. Keunggulan utama film ini terletak pada karisma Michael J. White yang memadukan keseriusan ala western dengan delivery komedi yang luas. Humor fisik, dialog jenaka, dan reference culture-nya hadir tanpa berlebihan, membuat film ini tetap mudah dinikmati bahkan bagi penonton yang tidak familiar dengan genre blaxploitation. Selain itu, adegan aksinya dirancang dengan rapi, tidak spektakuler seperti film blockbuster, tetapi cukup kreatif dan menghibur. Secara visual, film ini menampilkan atmosfer western klasik dengan sentuhan retro, lengkap dengan kostum, set, dan musik latar yang membawa penonton ke nuansa film tahun 70-an. Meskipun alurnya kadang terasa bertele-tele, spirit komedi dan energi pemainnya membuat film ini tetap menyenangkan. Secara keseluruhan, Outlaw Johnny Black adalah tontonan ringan dan penuh gaya, cocok untuk penggemar western komedi yang ingin menikmati aksi seru dengan tawa segar. Coming in one way or another. The Old Way 2023 menghadirkan Nicolas Cage dalam sebuah peran western yang cukup berbeda dari citra eksentrik yang sering melekat padanya. Di sini, ia memerankan Colton Briggs, seorang gunslinger legendaris yang telah pensiun dari kekerasan dan mencoba hidup tenang bersama keluarganya. Namun, ketika masa lalunya kembali menghantui dan keluarganya menjadi korban, Briggs terpaksa kembali ke jalan lama, The Old Way, yang selama ini ia tinggalkan. Film ini mengusung alur balas dendam yang sederhana namun efektif, dengan fokus kuat pada hubungan antara Briggs dan putrinya yang masih muda, Brooke, atau Ryan Kiera Armstrong. Dinamika keduanya menjadi salah satu aspek paling menarik karena Brooke mewarisi sifat dingin dan kalkulatif sang ayah, menciptakan kontras emosional sekaligus humor tipis. Secara visual, film ini memanfaatkan lanskap western klasik dengan warna-warna hangus dan atmosfer sunyi. Meski tidak menghadirkan inovasi besar pada genre, The Old Way terasa solid, terutama berkat akting Cage yang lebih terkendali namun tetap intens. Aksi tembak-menembaknya tidak terlalu heboh, tetapi cukup tajam dan grounded. Kesimpulannya, The Old Way adalah western modern yang ringan, character-driven, dan cocok untuk penonton yang ingin melihat sisi berbeda dari Nicolas Cage tanpa ekspektasi aksi besar-besaran. Django Unchained 2012 adalah salah satu karya paling ikonik dari Quentin Tarantino, memadukan western klasik, satire sosial, dan kekerasan berdaya unik khas sang sutradara. Film ini mengikuti Django atau Jamie Foxx, seorang budak yang dibebaskan oleh Dr. King Schultz, seorang bounty hunter cerdas dan eksentrik. Bersama-sama mereka memburu para kriminal sambil memulai misi utama, menyelamatkan istri Django, Broomhilda, dari tangan tuan tanah brutal Kelvin Candy, Leonardo DiCaprio. Film ini menonjol berkat dialog tajam, karakter eksentrik, dan gaya visual penuh gaya yang memalukan western spaghetti dengan sensibilitas modern. Jamie Foxx tampil kuat dan penuh karisma, sementara Christoph Schultz memberikan salah satu performa terbaik sebagai mentor yang ramah namun mematikan. DiCaprio menghadirkan villain karismatik yang menakutkan, dan Samuel L. Jackson tampil luar biasa sebagai Steven, karakter yang kompleks dan manipulatif. Secara sinematik, Tarantino bermain dengan warna-warna kontras, slow motion, musik eklektik, dan koreografi kekerasan yang hampir baletis. Meski brutal, film ini memiliki muatan emosional dan kritik tajam terhadap perbudakan serta rasisme.
Secara keseluruhan, Django Unchained adalah western modern yang berani, provokatif, dan sangat menghibur. Menggabungkan aksi, humor gelap, dan drama sosial dalam paket yang memikat. My life. What can I do for you? Butcher's Crossing 2022 adalah drama western yang gelap dan introspektif, diadaptasi dari novel John Williams. Film ini mengikuti perjalanan seorang mahasiswa muda bernama Will Andrews atau Fred Hatchinger yang meninggalkan dunia akademik untuk mencari kebenaran hidup di perbatasan Amerika. Ia kemudian bergabung dengan Miller, seorang pemburu bison yang terobsesi menemukan kawanan terbesar yang pernah ada. Dari sinilah film berubah menjadi eksplorasi tentang kegilaan, ambisi, dan kehancuran alam. Berbeda dari western aksi, Butcher's Crossing lebih menonjolkan atmosfer dan karakter. Nicolas Cage tampil intens sebagai Miller, sosok yang semakin terjerumus dalam obsesinya. Sementara Will menjadi saksi sekaligus korban dari perjalanan brutal ini. Hubungan keduanya mencerminkan benturan idealisme muda dengan realitas keras frontier. Secara visual, film ini sangat kuat. Pengambilan gambar lanskap alam yang indah namun mematikan menciptakan kontras antara keagungan dan kebrutalan. Adegan perburuan bison digarap dengan realistis, hampir dokumenter, memperkuat isu eksploitasi alam dan keserakahan manusia. Meskipun ritme film terasa lambat, narasi meditatifnya justru menjadi daya tarik utama, menawarkan renungan tentang batas kegigihan manusia dan konsekuensi dari ambisi tanpa kendali. Butcher's Crossing adalah western kontemplatif yang gelap, menyisakan kesan mendalam setelah ditonton. Just to be right. Let me tell you about justice. Murder at Yellowstone City 2022 adalah western misteri yang mengambil pendekatan berbeda dari film koboi pada umumnya. Alih-alih fokus pada aksi tembak-menembak non-stop, film ini menonjolkan elemen investigasi, paranoia, dan ketegangan sosial di sebuah kota kecil yang suram bernama Yellowstone City. Ketika seorang penambang emas ditemukan tewas, kota tersebut langsung saling tuduh, dan ketegangan meningkat setelah seorang pendatang misterius dijadikan kambing hitam. Film ini dibangun lewat atmosfer yang gelap dan berat, dengan pacing yang sengaja diperlambat untuk memperlihatkan dinamika karakter dan kecurigaan yang saling tumpang tindih. Gabriel Byrne dan Richard Dreyfuss memberikan performa kuat sebagai tokoh kota yang keras kepala. Sementara, Isaiah Mustafa tampil solid sebagai pria asing yang harus membuktikan dirinya tak bersalah. Karakter-karakter film ini cenderung moral grey, membuat konfliknya terasa lebih manusiawi meskipun dibungkus estetika western klasik. Secara visual, film ini memanfaatkan setting kota terpencil yang kumuh dan penuh debu, menciptakan nuansa terisolasi yang mendukung tema ketidakpercayaan. Meski tidak menawarkan aksi spektakuler, ketegangan perlahan yang dibangun cukup efektif. Namun, sebagian penonton mungkin merasa alurnya terlalu panjang. Secara keseluruhan, Murder at Yellowstone City adalah western misteri yang atmosferik dan character-driven, cocok bagi penonton yang menyukai pendekatan lebih serius dan investigatif dalam genre ini.